Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Miss Emma di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Wahid, isnain, talatha. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks bacaan. Ayo membaca, jangan malas membaca ya. Karena kalian tahu kan bahwa perintah Allah pertama kali kepada Nabi Muhammad itu adalah Iqra. Iqra yang artinya bacalah, bacalah. Oke, kali ini kita akan membaca apa ya anak-anak? Saya mau bukakan dulu ya. Kita akan membaca teks yang berjudul Perawatan Tanaman Mangga. Kalian lihat tanaman mangga ya. Ini dia buah mangga yang rasanya lezat, enak. Nah, kita akan belajar bagaimana cara merawat tanaman mangga. Oke, Miss Emma membacakan teksnya ya. Kalian juga nanti membaca, menyimak dulu yang dibaca Miss Emma, lalu kalian membaca sendiri. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah, sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, dan codot. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Oke, kalian sudah menyimak teks bacaan merawat tanaman mangga. Dan selanjutnya silakan anak-anak membaca kembali teks bacaan yang sudah Miss Emma siapkan di Lesson Kids. Kalian boleh baca dengan nyaring. Lalu setelah itu tugasnya adalah menjawab pertanyaan dari teks bacaan yang sudah disiapkan. Ini dia. Pertama, anak-anak baca dulu ya teks bacaan perawatan tanaman mangga. Nah, lalu kalian jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks bacaan di atas. Jadi jawabannya harus ada dari teks bacaan ini. Oke, misalnya nomor 1, bagaimana bentuk buah mangga?
Nah, ini menjawabnya dengan jawaban panjang ya anak-anak. Bentuk buah mangga bla 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 ada di sini. Nomor 2, bagaimana cara pemeliharaan pohon mangga? Pemeliharaan pohon mangga meliputi bla 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 bla. Kalian cari dari teks bacaan ini. Soal nomor 3, mengapa pemangkasan pohon mangga perlu dilakukan secara rutin? Nah, ini pasti yang ditanyakan adalah tujuannya atau alasannya. Dan nomor 4, apa saja hama yang sering menyerang pohon mangga? Kalian cari jawabannya dari teks bacaan ini. Lalu tugas selanjutnya, tugas yang kedua adalah anak-anak mengisi teka-teki silang. Wah, asik ya. Ini ada yang mendatar, ada yang menurun. Soal mendatar, contohnya nomor 1, warna mangga yang masih muda itu apa? Mendatar itu ke sini, kalian tulis jawabannya. Lalu kalau yang menurun itu ke bawah. Misal nomor 2, pupuk yang digunakan untuk pohon mangga, kalian tulis jawabannya ke bawah. Oke, anak-anak, cukup jelas ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar bahasa Indonesia dan cintai negara kita, negara Indonesia. Terima kasih. Dan sebelum Miss Emma akhiri, yuk kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bye-bye.